Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita, tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami akibat pandemik COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemik COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita dengarkan warta kita pada hari Minggu ini. Nama Minggu hari ini, Minggu pertama setelah Trinitatis. Topik Minggu adalah jauhilah ketamakan. Persekutuan, doa lingkungan, dan ibadah Minggu. Sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-9, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan, doa, lingkungan, dan ibadah Minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 27 Juni 2020. Pelantikan fungsionaris Huria periode 2020-2024. Sesuai warta jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan dilaksanakan acara ibadah khusus pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020 mulai pukul 10 WIB, yaitu acara pelantikan fungsionaris jemaat yang telah terpilih pada rapat Perhalado tanggal 10 Maret 2020, daftar nama-nama fungsionaris terlampir dan hanya dihadiri oleh Perhalado dan fungsionaris gereja kita dengan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Khusus pelantikan pengurus seksi-seksi di Dewan periode 2020-2022 belum dapat dilaksanakan karena masih belum dapat dilaksanakan rapat pemilihan anggota seksi khususnya di Dewan Koinonia. Selengkapnya, warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta cetak yang kami kirimkan melalui WA Group pada masing-masing sektor. Demikian warta jemaat pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat pernyataan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan memberikan napas kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga hari ini kami boleh beribadah, bersekutu di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, pada ibadah kami ini, kami memohon kepadamu, di mana pada sampai hari ini, kami masih mengalami wabah COVID-19 yang ada di daerah kami, di negara kami, bahkan di dunia ini. Kami memohon kepadamu, biarlah wabah ini lenyap dari bumi ini ya Tuhan. Demikian juga pemimpin-pemimpin kami yang membuat keputusan-keputusan dalam rangka penanganan COVID ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kami juga terbebas dari wabah ini. Bapa yang baik, kami juga membawa jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang lemah, yang penuh khawatir karena desakan ekonomi akibat wabah yang kami alami saat ini. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan mereka sukacita melalui pekerjaan, melalui penghasilan mereka
yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu semua program kerja gerejamu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberkati semua pelayanmu. Demikian juga program kerja pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas maupun perkantoran. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan panitia melalui jemaatmu yang memberi dengan sukacita. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Demikian juga kami yang mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, sehingga kami beroleh pengajaran dari firman-Mu, sehingga menjadi pelita bagi kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Di atas semua permohonan kami ya Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat
di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu hari ini membahas tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, dan dihubungkan dengan topik minggu ini, yaitu jauhilah ketamakan. Untuk mengerti dan memahami mengapa disebut orang kaya yang bodoh, atau bagaimana kehidupan, sifat, serta tingkah laku orang kaya yang bodoh, atau mungkin apa yang dimaksud dengan orang kaya yang bodoh, atau mungkin yang terakhir, siapa saja yang boleh disebutkan sebagai orang kaya yang bodoh. Jadi untuk memahami berbagai macam pertanyaan itu, untuk mengerti berbagai macam pertanyaan itu, kita dihantarkan melalui tema minggu hari ini yang mengatakan, jauhilah ketamakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, seringkali Tuhan Allah dan Yesus Kristus mengkritik kehidupan orang kaya. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan di mana Tuhan Allah, Yesus Kristus mengkritik gaya hidup orang kaya, mengkritik tingkah laku atau sifat orang kaya. Di dalam Markus 10 ayat 25, Yesus Kristus pernah mengatakan demikian, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Lukas 16 juga, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Lazarus dan seorang yang kaya. Kepada orang kaya itu dikatakan, orang kaya itu mati juga, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang mengkritik gaya hidup orang kaya, yang mengkritik tingkah laku atau sifat orang kaya. Bahkan kritikan itu datang dari Yesus Kristus sendiri. Lantas muncul sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Atau
apakah salah mencari harta kekayaan? Sekali lagi, ada muncul atau timbul pertanyaan, apakah salah menjadi orang kaya? Atau apakah salah mencari harta kekayaan? Jawabannya tentu tidak. Tetapi yang salah adalah lebih mencintai kekayaan itu daripada mencintai Tuhan Allah yang adalah sumber kekayaan itu. Yang salah adalah lebih mengasihi atau menyayangi harta kekayaan, lebih mengasihi atau menyayangi uang daripada mengasihi atau menyayangi Tuhan Allah yang adalah sumber harta kekayaan itu. Yang salah adalah lebih mementingkan untuk mencari kekayaan, lebih mementingkan untuk mencari harta, mencari uang, daripada mencari Tuhan Allah di dalam hidupnya. Yang salah adalah dia bekerja keras setiap harinya untuk mencari harta, bekerja keras setiap harinya untuk mencari uang, tetapi tidak pernah menyediakan hatinya, menyediakan waktunya, menyediakan kesempatannya untuk bersekutu, bertemu dengan Tuhan Allah yang adalah sumber harta kekayaan itu. Yang salah adalah fokus hidupnya hanya kepada harta kekayaan, atau tujuan hidupnya adalah untuk memiliki harta kekayaan, bukan lagi Tuhan Allah, bukan lagi Yesus Kristus yang menjadi fokus dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, tidak semua orang kaya dibenci Yesus Kristus. Tidak semua orang kaya yang dikritik oleh Yesus Kristus. Tetapi orang kaya yang dibenci Yesus, orang kaya yang dikritik Yesus adalah orang kaya yang memiliki harta kekayaan, tetapi tidak pada jalannya. Yang dikritik dan dibenci Yesus Kristus adalah orang kaya yang memiliki ambisi yang salah tentang harta kekayaan. Mereka-mereka itulah yang tidak disukai Yesus Kristus, yang dibenci Yesus Kristus, dan yang dikritik Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada tema pada minggu hari ini, yaitu jauhilah ketamakan. Tentu apa yang dimaksud dengan ketamakan itu? Bagaimana sifat-sifat orang yang tamak? Yang pertama, di dalam ayat 13 sampai ayat 16, dapat kita simpulkan dengan satu kalimat. Dia sudah punya harta, dia sudah memiliki kekayaan, dia sudah memiliki uang, tetapi masih berambisi untuk mengambil dengan paksa hak orang lain. Artinya dia sebenarnya sudah memiliki harta untuk keberlangsungan hidupnya. Dia sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli segala kebutuhan hidupnya. Tetapi dia mempunyai ambisi yang salah, yaitu untuk mengambil, bahkan mengambil dengan paksa hak milik atau harta orang lain. Seperti di dalam firman itu, di dalam ayat teks itu dikatakan,
ada seseorang yang sudah punya harta, dia datang kepada Yesus Kristus dan mengatakan serta memohon kepada Yesus Kristus. Di ayat 13 dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini tanda kutip bahwa seseorang itu bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Dalam artian tidak memiliki harta, tetapi sebenarnya dan sesungguhnya dia sudah memiliki harta, tetapi dia mempunyai tujuan dan ambisi yang salah untuk mengambil hak milik, untuk mengambil harta orang lain. Bahkan dia memakai segala cara, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Dia adalah orang yang iri hati. Dia adalah orang yang curang, yang melakukan segala cara, yang melakukan apapun itu untuk memperoleh niat yang ada di dalam hatinya. Dan dapat kita lihat, kita baca dalam firman Tuhan tadi, untuk mencapai ambisinya itu, dia ingin memakai kesempatan dan meminta tolong, memohon kepada Yesus Kristus yang ia sebut sebagai guru, untuk menjadi penengah, perantara antara dia dan saudaranya untuk mengambil harta. Artinya menghalalkan segala cara. Seseorang itu memiliki ambisi yang sangat berbahaya karena ambisinya itu didorong oleh hawa nafsu kedagingan dunia. Dia memiliki ambisi yang sangat berbahaya karena didorong hawa nafsu kedagingan yang sudah menutup mata hatinya. Itu sebabnya benar adanya seperti yang dikatakan dalam sebuah pepatah yang berbunyi, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Artinya ketika dia melihat harta saudaranya, melihat harta kekayaan yang dimiliki saudaranya, di dalam hatinya dia berambisi, dia berkeinginan untuk memiliki harta yang sama, atau bahkan untuk memiliki harta yang lebih tinggi, yang lebih banyak dari yang dimiliki oleh orang lain. Jalan yang salah akan dilakukan, kecurangan dan cara-cara negatif yang lain akan dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Nah, pada saat ini, di masa sekarang ini, perbuatan-perbuatan seperti itu juga banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini. Bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen pada saat ini. Korupsi, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya sudah menjadi perbuatan yang akrab dengan kehidupan orang Kristen. Sudah menjadi tindakan yang akrab dengan tingkah laku orang Kristen. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Di dalam ayat 15, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Yang kedua, di dalam ayat 16 sampai ayat 19, kita dapat simpulkan bahwa di dalam ayat itu kita menemukan
bahwa arti ketamakan adalah sifat keakuan yang sangat kental. Sifat keakuan atau keegoisan yang sangat kental di dalam kehidupan seseorang. Kita dapat melihat di dalam ayat 19, orang kaya yang bodoh itu mengatakan kepada dirinya sendiri, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah, karena dia sudah memiliki harta yang banyak, tetapi kesalahannya adalah hartanya itu hanya dinikmati dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Artinya sifat keakuannya sangat kental. Sifat keegoisannya sangat tinggi. Mata jasmaninya melihat dengan jelas keberadaan orang-orang di sekitarnya, tetapi mata hatinya dibutakan oleh harta duniawi, sehingga dia tidak bisa melihat keberadaan atau kesengsaraan orang lain yang ada di sekitarnya. Hanya ada kata aku, tidak ada kata kita. Itulah yang menjadi salah satu ciri-ciri kehidupan orang yang tamak. Ia sudah kaya, tetapi semakin kaya dan semakin kaya, tetapi tidak ada sedikit pun terlintas di dalam benaknya, terlintas di dalam pikirannya untuk menolong, memperhatikan kehidupan orang-orang yang melarat. Dalam pengertiannya, hartanya itu adalah miliknya sendiri. Hartanya itu dicari, diusahakan, dan didapatkan oleh dirinya sendiri. Dia melupakan para pembantunya, melupakan penolong dan pekerja-pekerjanya, bahkan yang terpenting, dia melupakan Tuhan Allah sebagai sumber harta kekayaan itu. Jadi hanya ada kata aku. Hartanya, hartaku harus aku sendiri yang menghabiskan, yang menikmati, dan lain sebagainya. Dia akan pegang erat-erat kekayaannya itu, akan membungkus dengan sangat nyaman kekayaannya itu, agar kekayaan itu, agar harta itu tidak dilihat oleh orang lain, tidak diambil oleh orang lain, sehingga dia bisa dengan puas menikmati harta kekayaannya sendiri. Yang kedua ini juga sudah menjadi tingkah laku dan perbuatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Sifat keakuan yang sangat kental, keegoisan yang sangat tinggi. Itu sebabnya ada lirik lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang. Yang di pikirannya adalah uang, harta. Sehingga oleh karena yang di pikirannya hanya ada harta kekayaan, ada uang, sehingga dia melupakan segala sesuatu. Bahkan dia melupakan Yesus Kristus, Tuhan Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, yang ketiga yang menjadi maksud atau arti ketamakan adalah, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 20 sampai 21, kita dapat simpulkan, ketamakan dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sekali lagi,
ketamakan dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita, bahkan yang lebih parah, merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Pada saat ini mungkin kita berpikir dengan memiliki harta kekayaan, dengan memiliki uang yang banyak, maka itu akan membuat kita aman, membuat kita nyaman, membuat kita bahagia. Tetapi hari ini juga kita harus ingat bahwa harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu tidak akan menjamin kebahagiaan kita kelak, kenyamanan dan keamanan kita pada hari terakhir. Oleh karena itu, jangan jadikan harta kekayaan menghancurkan hidupmu. Jangan jadikan harta kekayaan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita. Jangan jadikan harta kekayaan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah jika mengalami kebinasaan kekal. Sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah jika pada akhirnya harus mati dan tak berguna. Dalam sebuah definisi diartikan ketamakan itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Yesus Kristus. Ketamakan itu adalah tindakan yang sangat dibenci, yang tidak disukai oleh Yesus Kristus, karena itu adalah tindakan keserakahan. Itu adalah tindakan pemaksaan. Tindakan yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Tindakan eksploitasi. Tindakan kerakusan. Oleh karena itu, ketamakan sangat dibenci oleh Yesus Kristus. Yang lebih mencintai harta, yang lebih menyayangi uang, mengasihi harta, melebihi cintanya kepada Yesus Kristus, melebihi kasihnya kepada Yesus Kristus. Sama seperti Yudas Iskariot yang lebih menginginkan harta, yang lebih menginginkan uang, tetapi lihat cerita akhirnya. Dia mati dan tak berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Lukas secara khusus melihat dengan dalam Yesus Kristus dengan segala kepeduliannya kepada orang-orang miskin. Dalam Injil Lukas kita menemukan Yesus Kristus yang sangat peduli kepada orang-orang kecil, kepada janda-janda, kepada yatim piatu, kepada kaum marginal, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang sengsara dan yang melarat. Oleh karena itu, firman Tuhan pada minggu hari ini ingin mengajak dan mengarahkan kita memakai segala sesuatu yang kita miliki untuk melakukan sama seperti yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang miskin. Seorang yang bernama Steve Jobs pada tahun 2011 dia tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Namun hidupnya tetap sederhana, bahkan dikatakan di dalam sebuah artikel, kehidupan sehari-hari Steve Jobs sama seperti orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kehidupannya setiap harinya sama seperti orang-orang miskin yang ada di sekitarnya.
dirinya atau Jobs tidak mau disetir oleh keserakahan dan materialisme. Bahkan dia pernah berjanji pada dirinya sendiri dengan mengatakan, "Aku berjanji bahwa aku tidak akan menjadikan uang yang kumiliki ini untuk menghancurkan hidupku." Sekali lagi, dia pernah berjanji dalam hidupnya dengan mengatakan, "Aku berjanji bahwa aku tidak akan menjadikan uang ini untuk menghancurkan hidupku." Artinya, dia tidak fokus atau tujuan hidupnya tidak untuk memiliki harta yang banyak, tidak untuk menimbun harta yang banyak, tetapi ada satu fokus, ada satu tujuan hidupnya yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari harta yang dia miliki, yaitu mengasihi Yesus Kristus. Karena kasih Yesus Kristus telah mengajarkan dia untuk berbagi kepada saudara-saudara yang miskin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita miliki saat ini, baik itu potensi, baik itu kekayaan, dan lain sebagainya, itu adalah karunia yang dilimpahkan Tuhan Allah kepada kita masing-masing. Mari pakai kekayaan itu, mari pakai potensi itu untuk semakin mempererat hubungan kita dengan sesama kita, bahkan mempererat hubungan kita dengan Tuhan Allah sebagai pemberi segala potensi, sebagai pemberi harta kekayaan itu. Jauhilah ketamakan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, agar kami menjauhi ketamakan, menjauhi keserakahan yang akan mengakibatkan kecerobohan kepada pribadi kami masing-masing. Tetapi lewat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk berhati-hati, waspada terhadap segala ketamakan. Sebab sekalipun kami memiliki harta kekayaan yang berlimpah, tetapi hidup kami tidak akan tergantung kepada harta yang kami miliki. Karena kami yakin dan percaya hidup kami hanya tergantung kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing dan mengajari kami untuk memakai segala potensi dan apa yang kami miliki di dalam hidup kami untuk mempererat hubungan kami dengan sesama kami, bahkan hubungan kami dengan Tuhan Allah sebagai sumber dan pemberi segala potensi di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Seluruhnya hidupku
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.